Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Melestari Anggreni dengan NIM 21130404116 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Pada video ini akan membahas mengenai perbedaan pembuluh darah aorta, arteri, vena, dan kapiler berdasarkan struktur histologinya. Pertama ada pembuluh aorta. Pembuluh aorta merupakan arteri yang terbesar dalam tubuh. Aorta ini memiliki peran untuk mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Aorta memiliki dinding yang tebal sehingga dapat mempertahankan bentuknya meskipun tekanan darah di dalamnya tinggi. Dinding pembuluh aorta terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada tunika intima atau endotelium, terdiri atas lapis sel endotel dan di bawahnya ada lapisan subendotel yang mengandung serat jaringan ikat yang terdiri atas serat elastis dan sedikit serat otot polos. Yang kedua ada tunika media atau membrana penetrata, terdiri atas otot polos dan serat elastis. Ada pula sedikit serat kolagen dan urat syaraf. Yang ketiga ada tunika adventitia yang terdiri dari jaringan ikat yang berupa serat kolagen dan sedikit serat elastis. Di sini terdapat pula pasa pasorum dan urat syaraf yang bercabang dan masuk ke tunika media. Dua ada pembuluh arteri. Pembuluh arteri atau pembuluh nadi merupakan jenis pembuluh darah yang berperan mengangkut darah dari jantung dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke beberapa bagian tubuh. Berdasarkan ukurannya, arteri dibedakan menjadi yang pertama ada arteri besar atau arteri elastin, termasuk aorta dan cabang-cabang besarnya. Arteri jenis ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, intima dibatasi oleh sel-sel endotel. Yang kedua, lapisan media terdiri dari adventitia, tidak menunjukkan membrana eksterna, relatif tidak berkembang dan mengandung serabut-serabut elastin dan kolagen. Yang kedua, ada arteri ukuran sedang dan kecil memiliki lapisan muskuler yang tebal. Yang ketiga, ada arteriola yang merupakan pembuluh arteri yang paling kecil atau halus, berdiameter kurang dari 0,5 mm dan relatif mempunyai lumen yang sempit. Ketiga ada pembuluh darah pena. Darah pena merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung. Dinding pembuluh darah pena ini relatif lebih tipis, tidak elastis, dan berdiameter lebih lebar dari pembuluh nadi. Terletak dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Menurut SIN 2011, pembuluh pena digolongkan menjadi yang pertama ada penula dengan garis tengah 0,2 sampai 1 mm ditandai oleh tunika intima yang terdiri atas endotel, tunika media tebal yang terdiri atas lapisan sel otot polos, dan lapisan adventitia yang merupakan lapisan yang paling tebal terdiri atas jaringan penyambung yang kaya akan serabut-serabut kolagen. Yang kedua ada pena ukuran kecil atau sedang yang mempunyai garis tengah 1 sampai 9 mm. Tunika intimanya biasanya mempunyai lapisan endotel yang tipis, tetapi hal ini pada suatu saat mungkin tidak ada. Tunika media terdiri atas berkas-berkas kecil otot polos yang bercampur dengan serabut-serabut kecil kolagen dan jala-jala halus serabut elastin. Lapisan kolagen adventitia berkembang dengan baik. Yang ketiga ada pena besar yang mempunyai tunika intima yang berkembang dengan baik. Tunika media jauh lebih kecil dengan sedikit sel-sel otot polos dan banyak jaringan penyambung. Terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis sehingga hanya cukup untuk satu sel darah yang bisa melewatinya pada satu waktu. Pembuluh darah kapiler ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Menurut Kumar 2007, kapiler dapat digolongkan dalam 3 jenis menurut struktur dinding sel endotel, yaitu yang pertama ada kapiler kontinu dengan susunan sel-sel endotel yang rapat. Yang kedua ada kapiler penetrata atau perforata ditandai oleh adanya pori-pori di antara sel endotel. Kapiler perforata ini biasanya ditemukan dalam jaringan-jaringan di mana terjadi pertukaran-pertukaran zat dengan cepat antara jaringan dan darah, seperti yang terdapat pada ginjal, usus, dan kelenjar endokrin. Yang ketiga ada kapiler sinusoid, berkelok-kelok dan garis tengahnya sangat besar, antara 30 sampai 40 mikrometer. Sirkulasi darah lambat, tidak memiliki dinding yang dibatasi kontinu oleh sel-sel endotel, tetapi terbuka pada ruang-ruang antar sel, dan adanya sel dengan dinding bulat selain sel endotel yang biasa dengan aktivitas fagositosis.